Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Rijal akan melakukan penilaian terakhir ya anak-anak, karena minggu depan insya Allah kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS. Jadi materi yang akan saya bahas adalah dalil ya Al-Quran tentang iman kepada qada dan qadar. Di sini kemarin kita sudah bahas bahwasannya qada adalah sesuatu yang ditentukan Allah sejak zaman azali. Jadi sebelum manusia dilahirkan itu sudah ditentukan takdirnya ya. Salah satunya contohnya adalah tentang kematian, jodoh, rezeki, itu merupakan takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Dengan takdir yang seperti kecerdasan, kemudian kesehatan itu mu'allaq ya, masih bisa kita rubah. Sekarang kita akan belajar langsung saja anak-anak. Ini penilaian terakhir ya, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Silakan anak-anak buka Quran surat Al-Hadid ya, surat ke-57 ayat 22. Di sini Pak Rijal akan memberikan contoh cara membacanya. Kemudian anak-anak nanti bisa mengirim tugas melalui WA Pak Rijal ya. Silahkan disimak terlebih dahulu. Pak Rijal menggunakan nada nahwan yang familiar di kalangan anak-anak mungkin ya. Langsung saja Pak Rijal praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi itu bunyinya Quran surat Al-Hadid. Artinya anak-anak, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam suatu kitab, namanya kitab Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Jadi qada itu sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, sedangkan qadar itu nanti ketika kita sudah melakukan takdir Allah yang disebut qada tadi, itu adalah bentuk qadarnya. Jadi qada itu perencanaan dalam bahasanya kita, kemudian qadar itu adalah perwujudan dari kehendak Allah anak-anak. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi Allah bisa merubah takdir. Makanya tadi kemarin kita bahas bahwasannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi takdir muallaq itu Allah akan merubah suatu takdir ya, suatu nasib suatu kaum, nasib seseorang jika dia mau berusaha merubah dirinya sendiri. Jadi perlu usaha dari manusia itu sendiri untuk merubah takdir yang disebut dengan takdir muallaq. Kita bahas sedikit ya. Jadi bacaan panjangnya jangan sampai keliru ya. Ada bacaan panjang, bacaan pendek, bacaan ikhfa, idhar, idgham itu berbeda-beda anak. Jadi di sini Pak Rijal Pak Rijal berikan gambaran ya, biasanya yang banyak terjadi kekeliruan di sini. Kalian buka ya Quran surat Al-Hadid ayat 22. Jadi mim musibatin, mim nun ketemu mim itu namanya adalah idgham bi gunnah. Jadi bacanya adalah idgham, itu dimasukkan, bi gunnah itu dengan mendengung. Jadi ma asaba mim jadi dimasukkan dengan mendengung anak-anak ya. Nanti bisa kalian praktekkan dulu, kemudian baru dikirim ke Rijal ya. Kemudian musibatin, ini ikhfanya harus jelas. Ikhfa namanya, ikhfa adalah samar ya. Bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang jumlahnya 15 itu. Jadi harus kalian pahami. Kemudian mana lagi di sini? Nah, ini
Contohnya ya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian nunnya ini namanya gunnah anak-anak. Jadi cara membaca itu didengungkan. Itu yang biasanya keliru anak-anak ya di bagian itu. Saya ulangi satu kali lagi, silahkan didengarkan. Kemudian anak-anak bisa menirukan ya. Kemudian baru jika sudah dirasa bisa, silakan tugasnya dikirim ke Pak Rijal ya. Saya ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Fi anfusikum ini namanya mad jaiz munfasil ya, jadi lebih baik dibaca panjang. Wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Cukup satu ayat ini saja ya anak-anak yang dipraktekkan. Mungkin itu saja anak-anak. Selamat belajar ya. Selamat belajar. Ini pelajaran terakhir. Jadi Pak Rijal mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran PAI dengan baik. Kemudian jika ada salah dari Pak Rijal, dari mengajar, dari perkataan dan lain-lain sebagainya, Pak Rijal mohon maaf. Semoga sukses menghadapi PAS semester ganjil. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga dukung channel Pak Rijal dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.